Sahabat, kita akan lihat ya di hutan ya. Kita masuk hutan melihat perkebunan porang ya. Kita lihat ya. Baiklah sahabat muda semua, dimanapun kalian berada, salam berjumpa kembali dengan saya di Romo Ananta Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan ajak sahabat muda semua jalan-jalan di lahan perkebunan. Nah sahabat, setelah tadi kita melewati jalan setapak menurun, kini tiba kita di sebuah aliran air atau parit. Kalau di sini kita sebut pangkung. Nah teman-teman, airnya di sini suhunya sangat rendah ya, dingin sekali, dan kira-kira sekitar 26 derajat Celcius. Baik sahabat, di sini cukup lembab ya. Nanti setelah kita melewati pangkung ini, kita akan lihat beberapa tanaman porang di antara tanaman kopi ya, tanaman kebun kopi. Baik, kita lanjut ya ke seberang. Nah sahabat, ini kita ketemu porang. Di sini sahabat bisa memperhatikan ya, daun-daun dari porang itu masih basah karena di sini kelembabannya tinggi. Nah sahabat, biasanya porang tumbuh disertai dengan tumbuh katak ya di percabangan. Biasanya di cabang-cabangnya itu tumbuh benih-benih yang mungkin disebut dengan katak di tempat kalian ya. Nah cara tumbuhnya porang ini biasanya dia tumbuh dari katak itu yang jatuh ke tanah ya. Setelah itu katak-katak tersebut nanti lepas dari dahannya karena dahannya sudah tumbang ya, dia sudah tumbang, kemudian daunnya menguning. Nah nanti kataknya itu terlepas dan tumbuh secara alami. Ini demikian sahabat. Selanjutnya nanti kita juga akan lihat-lihat di sini ya, tanaman porang yang mungkin pada waktu 6 bulan yang lalu ditanam secara serentak di sini ya, berbarengan, sehingga teman-teman bisa lihat, sahabat bisa lihat, kira-kira tinggi pohonnya hampir merata sama ya. Nah sahabat, ini yang sudah kuning ya, dia pohonnya sudah mulai gembos dan tumbang. Nah nanti setelah tumbang ini akan mengering, dia daunnya mengering, pohonnya mengering, sehingga kataknya itu akan terlepas dari tangkainya, dari dahannya. Demikian sahabat. Nah nanti sahabat juga akan saya ajak melihat katak-katak yang sudah berhasil dikumpulkan ya. Baik, sambil melihat-lihat dulu, di sini banyak sekali ya tanaman kopi, kemudian di antaranya ditanami porang. Demikian. Nah, bagaimana caranya membedakan antara porang dengan sepupunya sahabat? Secara ini ya, kasat mata mungkin ini porang dan sepupunya hampir sama ya, ciri-cirinya hampir sama. Hanya saja di sini yang membedakan adalah cara perkembangbiakannya ya sahabat. Kalau porang dia berkembang biak bisa dengan umbinya,
bisa dengan benih yang tumbuh di dahannya, yaitu katak yang tadi. Kemudian dia juga bisa tumbuh dari benih yang berasal dari bunganya. Nanti di bunganya itu ada beberapa mungkin puluhan ya, banyak sekali benih-benih. Nah itu setelah tua, benih-benihnya itu terlepas dari bunganya, begitu sahabat. Nah sahabat juga bisa melihat porang dan walur ataukah suwak itu hampir sama ya batangnya. Kemudian percabangannya juga hampir sama. Percabangan pertama itu 3 cabang. Cuman di sini dibedakan, kalau porang itu kataknya tumbuh di antara seperti ini, ditumbuh di antara dahan-dahannya itu ya, yang bulat-bulat. Itu sahabat, sambil melihat-lihat sahabat, di sini banyak sekali porang yang sudah yang sudah tumbang dan hampir kering gitu, karena memang caranya hidup porang seperti itu teman-teman sahabat semua. Artinya dia tumbuh dari umbinya, dia tumbang dan tumbuh lagi, tumbang dan tumbuh lagi, tumbang dan tumbuh lagi. Demikian cara perkembangbiakannya. Sambil membesarkan umbinya, dia akan tumbang sendirinya dan tumbuh lagi. Demikian seterusnya teman-teman sahabat semua. Baik sahabat, di sini kita lihat-lihat juga ya, masih di kawasan hutan ya, di kawasan hutan, cuman bisa hutan kebun gitu, hutan kebun ya, ketinggian kemiringan sekitar 60 ya. Nah sahabat, di sini juga di kebun ini juga ada beberapa pohon duren. Nampak di sini daun-daunnya yang berguguran. Baik sahabat, kita jalan terus menelusuri celah-celah pohon kopi ya. Nah ini duren nih. Yuk kita jalan terus ke sana, ke lereng berikutnya, dimana di sana sudah ada beberapa kantong benih kataknya yang sudah berhasil dikumpulkan. Demikian sahabat. Baik sahabat, nanti kita tunjukkan ya katak-katak yang sudah berhasil dikumpulkan. Nah ini baru ditanam, ini masih kecil ini. Ya ada beberapa di celah-celah kopi yang baru-baru ditanam, kita sempat kumpulkan ya. Ini sahabat. Nah nanti ini kita akan coba tanam kembali ya, supaya kita bisa nanti memperbanyaknya kembali ya. Nah inilah katak yang merupakan benih, nanti kita tanam ya di dalam tanah. Kita timbun sedikit-sedikit, tipis-tipis saja. Nanti disinilah dia akan tumbuh, muncul kembali ya. Baik sahabat.
sahabat, demikian tadi sahabat sudah saya kasih lihat apa namanya, katak dari pohon porang ya. Nah, ini nanti kalau udah tumbang dia akan terlepas sendiri kalau sudah mengering ya. Nah, itulah yang kita kumpulkan dan untuk ditanam kembali. Ini baru Nah, terus apa bedanya dengan suwaknya? Teman-teman bisa perhatikan, suwak tidak ada kataknya ya. Nah, ini kalau ini udah beberapa kali ini tumbang, tumbuh lagi, tumbang, tumbuh lagi sampai setinggi saya mungkin ya. Oke, sahabat bisa perhatikan pohonnya udah agak tinggi. Baik, sahabat masih tetap menonton channel saya ini, Romo Ananta. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Nah, sahabat, demikian dari saya, video saya. Tujuannya supaya sahabat tidak bingung di dalam menentukan pilihan tanaman. Kalau tanaman porang yang sahabat inginkan, jangan sampai keliru dengan walur. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman atau sahabat ingin menanam suwak, jangan sampai keliru. Teman-teman biar bisa membedakan di sini ya. Baik, demikian dari saya, Romo Ananta Channel. Terima kasih banyak sudah menonton. Like, share, dan subscribe. Terima kasih.